Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak bangsa yang hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah mengungkapkan kritikan, pujian, atau sanggahan dalam bentuk teks tanggapan. Tanggapan berupa pujian atau kritikan merupakan hasil dari analisis dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengertian, perhatian, sensitivitas, dan kualitas dari suatu pekerjaan atau tindakan. Oleh karena itu, kritik sangat diperlukan. Pada umumnya, manusia lebih suka dipuji daripada dikritik. Namun, untuk orang yang ingin berkembang, mereka tentu siap menerima kritik dan juga siap mengkritik orang lain. Setiap kritik yang baik akan membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meningkatkan dan sebagai perbaikan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut tanpa menyinggung pihak yang dikritik, diperlukan tata cara mengkritik yang baik dan benar. Berikut ini adalah tata cara mengkritik yang baik dan benar. 1. Tunjukkan poin yang kurang baik di antara dua poin yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga perasaan yang diserang dan memberikan kesan yang bersahabat. Perhatikan contoh kritikan yang benar. Tulisan kamu cukup bagus. Akan lebih bagus lagi kalau tulisan kamu ditambah dengan titik-titik. Jika dapat menambah tulisan kamu dengan titik-titik, tulisan kamu saya beri nilai 9 deh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tulisan kritik seperti tulisan kamu jelek, tidak pantas untuk ditampilkan. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang dua kritikan tersebut? 2. Gunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun adalah bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Jelas ya, dengan menggunakan bahasa yang santun, orang mau mendengar dan mau melaksanakan apa yang kita katakan. Namun, jika kita menggunakan bahasa yang kasar, tentu kita akan mengundang musuh. 3. Kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Dengan mengkritik tulisan atau tindakannya, berarti kalian menunjukkan poin yang jelas. Hindari poin-poin yang tidak perlu seperti penulis tidak mengerti masalah. Itu sudah membuktikan bahwa mengkritik orangnya, bukan tulisannya. 4. Berikan simpulan dan cara kritik atau saran tahap demi tahap. Sebuah kritik yang baik sebaiknya memberikan simpulan di akhir, gunanya untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritikan kalian, sekaligus memberitahu cara untuk mencapainya atau memperbaikinya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat teks tanggapan. 1. Menentukan tema atau objek yang akan ditanggapi. 2. Membuat judul teks tanggapan. 3. Membuat pokok-pokok atau informasi yang akan dijadikan teks tanggapan. 4. Mengembangkan pokok-pokok tersebut menjadi teks tanggapan dengan memperhatikan struktur teks tanggapan. 5. Melakukan penyuntingan atau perbaikan jika terdapat kesalahan pada isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Tema adalah ide pokok atau inti dari seluruh cerita yang disampaikan. Contoh pendidikan. Adapun judul adalah identitas dan karya tulis yang bersifat menjelaskan karya secara menarik. Contoh siswa nakal. Perhatikan gambar berikut. Setelah kita memperhatikan gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tema dari gambar tersebut
adalah pendidikan, dan judul yang dapat kita ambil adalah siswa nakal. Adapun pokok-pokok setelah kita memperhatikan gambar tersebut sesuai dengan tema yang kita buat. 1. Menghadapi siswa nakal sudah menjadi hal biasa, apalagi sebagian siswanya adalah laki-laki. 2. Guru menganggap siswanya nakal karena tidak mengerjakan PR, telat masuk, dan lain-lain. 3. Kenakalan siswa terjadi karena gagal mencapai identitas peran. 4. Nakalnya siswa dikarenakan mempunyai kontrol diri yang lemah. 5. Siswa yang di lingkungan rumahnya mendapatkan kekerasan bisa menyebabkan kenakalan. 6. Pergaulan yang tidak tepat bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. 7. Sebagai pendidik, berhentilah memberikan label negatif kepada siswa. Itulah pokok-pokok teks tanggapan. Setelah kita menentukan atau membuat pokok-pokok teks tanggapan, kita bisa mengembangkannya menjadi teks tanggapan yang utuh berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Perhatikan teks tanggapan berikut sesuai dengan pokok-pokok yang sudah dibacakan sebelumnya. Bagi seorang guru, menghadapi siswa nakal sudah menjadi hal biasa, apalagi siswanya adalah laki-laki. Guru sudah terbiasa menghadapi siswa yang datang ke sekolah terlambat, bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, ribut di kelas, hingga tawuran. Perilaku siswa seperti ini memang benar-benar menuntut guru agar lebih sabar. Benarkah siswa seperti itu nakal? Saya tidak setuju jika mereka dilabeli nakal. Ukuran siswa nakal dari setiap guru berbeda-beda. Ada guru yang menganggap siswanya nakal karena tidak mengerjakan PR, masuknya telat, dan lain-lain. Selain itu, siswa nakal dikarenakan mempunyai kontrol diri yang lemah. Kurang kasih sayang dari orang tua juga menyebabkan siswa menjadi nakal, karena orang tua terlalu sibuk sehingga anaknya mendapat perhatian yang kurang. Siswa yang di lingkungan rumahnya mendapat kekerasan juga bisa menyebabkan kenakalan, karena ketika siswa mengalami kekerasan di lingkungan rumah, dia akan balas dendam di sekolah dengan menunjukkan sikap berontak kepada guru dan bahkan melakukan kekerasan terhadap temannya, seperti apa yang dialami di rumahnya. Selain itu, siswa yang salah bergaul di lingkungan juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sikap siswa. Pergaulan yang tidak tepat bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Itulah beberapa yang menyebabkan siswa berperilaku nakal ketika di sekolah. Ketika kita mengetahui penyebab siswa menjadi nakal, justru kita akan merasa iba. Maka dari itu, sebagai pendidik, berhentilah memberikan label negatif kepada siswa. Bagaimana sekarang sudah paham cara membuat teks tanggapan? Sekarang cobalah kalian kerjakan latihan berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan atau buatlah tema sesuai gambar tersebut. Buatlah judul teks tanggapan sesuai tema yang kalian buat. Buatlah
pokok-pokok atau informasi teks tanggapan yang akan kalian buat. Kembangkanlah pokok-pokok teks tersebut menjadi sebuah teks tanggapan yang utuh sesuai struktur teks tanggapan. Presentasikanlah teks tanggapan yang sudah kalian buat bersama kelompok di depan kelas. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.